semua. Perkenalkan, nama saya Sofi Sukarwin Akbar, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BGI Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan tim KBMK saya pada tahun 2023 ini. Yang pertama, di sini ada Arum dari program studi manajemen, di sini ada Vika dari program studi manajemen juga, dan yang terakhir di sini ada Devina dari program studi matematika. Tentunya ini adalah suatu kolaborasi yang sangat istimewa dari manajemen untuk analisis pasarnya dan marketing seperti apa, dan analisis keuangan juga dari program matematika, perhitungan yang sangat mendetail. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak presentasi teman-teman saya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Trimukti Ceningrum dengan nomor NPM 208100057 dari program studi manajemen semester 6. Saya di sini sebagai ketua tim dan ada pun beberapa anggota tim lainnya. Perkenalkan, nama saya Vika Vidianingrum dengan nomor NPM 2810145 dari program studi manajemen semester 6. Saya di sini sebagai anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Delina Febriani dengan NPM 2031004 dari program studi pendidikan matematika. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi tim kami dalam bidang perencanaan bisnis yang mengambil tema pengembangan bisnis makanan puding sehat berbahan dasar daun salam. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kebutuhan pokok. Jadi, kebutuhan pokok itu sendiri mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun, ada salah satu kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Kebutuhan pokok tersebut yaitu kebutuhan pokok pangan. Nah, kebutuhan pokok pangan ini berasal dari sumber daya hayati, salah satunya daun salam. Daun salam ini nantinya akan kami olah menjadi makanan puding. Kenapa harus puding? Karena puding banyak disukai oleh segala usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Makanan puding ini memiliki keunikan produknya sendiri, yaitu masih jarangnya puding berbahan dasar daun salam, mempunyai banyak sekali manfaat kesehatan dan rasanya enak dan cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Untuk nilai ekonomisnya sendiri, bahan baku yang mudah untuk ditemukan atau dilakukan, dan harganya relatif terjangkau, dan proses produksi yang mudah untuk dilakukan. Untuk keunggulan pemakanan puding itu yaitu bisa dikonsumsi di segala usia, proses branding yang cenderung mudah dan unik untuk puding daun salam dan fokus kepada masalah kesehatan tubuh. Nah, untuk manfaat daun salam itu sendiri yaitu sebagai obat sakit diare untuk mengobati kencing manis atau diabetes mellitus, dan sebagai obat sakit asam urat, dan sebagai obat sakit MAH, dan sebagai bahan pembuatan puding. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh tim lainnya. Jenis-jenis puding memiliki 4 kategori: puding agar-agar, puding rebus, puding panggang, dan puding kukus. Manfaat puding sebagai antioksidan, anti kanker, dan mencegah kardiovaskular. Pembuatan puding dengan bahan dasar daun salam dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penyediaan bahan, ketiga tahap penyediaan alat, dan keempat tahap pelaksanaan. Caranya, yang pertama tahap pencucian dan perebusan, yang kedua tahap penghalusan dan penyaringan, yang ketiga tahap pencampuran dan pengadukan, empat tahap pencetakan, dan lima tahap penyelesaian. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan puding daun salam sebagai berikut: 100 gram daun salam yang telah direbus kemudian dihaluskan, 20 gram tepung maizena yang telah dilarutkan dengan sedikit air, 100 cc susu kental manis, 100 gram gula pasir, 1000 ml air, santan, dan juga vanili. Peralatan yang dibutuhkan yakni ada blender, ada panci, baskom dan mangkok, saringan, sendok, gelas plastik. Proses pembuatan puding daun salam. Yang pertama, pemisahan daun salam dari rantingnya, karena kita mengambil daunnya saja. Kedua, proses pencucian daun salam. Tentunya kita juga mengedepankan kehigienisan. Kemudian, daun salam direbus selama 10 menit. Diangkat jika sudah mendidih. Selanjutnya, daun salam di blender. Setelah itu, hasil blenderan dituangkan ke dalam saringan. Penyaringan hasil blenderan daun salam untuk diambil sarinya saja. Kemudian, tuangkan sari daun salam, susu kental manis, larutan maizena, dan gula pasir sehingga tercampur menjadi satu. Aduk terus sampai mendidih agar adonan tidak menggumpal. Tahap terakhir, tuang adonan yang sudah matang ke dalam gelas plastik atau cetakan dan diamkan adonan agar dingin dan mengeras. Puding daun salam siap untuk dihidangkan. Puding daun salam cocok dikonsumsi untuk segala usia. Lezat, enak, dan juga bergizi. Analisis keuangan. Perkiraan pengeluaran modal dalam 1 bulan sebesar 2 juta rupiah, mampu untuk memproduksi 50 cup per hari. Harga jual per produk sebesar Rp12.000, maka dalam 1 hari dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp600.000. Sehingga dalam 1 bulan kita dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp2.400.000. Maka kita sudah untung Rp400.000 dari modal awal, yaitu Rp2 juta.
Baik, untuk pemasaran itu sendiri, kami telah mengantarkan nilai yang ingin kami berikan kepada konsumen yang telah kami targetkan. Kami menggunakan channel berupa sosial media yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business, serta terdapat di Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Untuk pemasaran secara langsung yang terhubung dengan konsumen, kami menggunakan kegiatan promosi dengan mengikuti pameran pada bazar makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun salam yang biasanya hanya digunakan sebagai olahan masakan, ternyata dapat digunakan sebagai olahan puding. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan tidak rumit, serta dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi tim kami dalam bidang perencanaan bisnis. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.